Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rajab. Mungkin Pak Sarif ingin menambahkan. Oke, sekarang kita diskusi Bapak-Bapak. Biar tadi kita ngomong, dari Bapak-Bapak harus menyampaikan. Izin saya buatkan YouTube untuk Organda karena saya ditugaskan oleh ketua, sebetulnya beliau, karena beliau sibuk. Jadi kita selalu komunikasi dan boleh dilihat nanti Bapak-Bapak di YouTube Organda. Saya insya Allah kita tayangkan di YouTube Organda biar Bapak-Bapak juga menyampaikan naon sih, ngomong naon sih, bisa ditonton. Itulah kurang lebihnya. Sok mangga pilih ayah menyampaikan Kang Bagol, mangga. Pak, ini masih korek aja Pak. Bapak tadi ada menyampaikan PSU dengan catatan dan pilihan. Ya, bertanya. Nah, melihat itu cuma dengan catatan perlu ditanda tangan. Enggak, verifikasi. Jadi di lapangan banyak laporan main yang kita bisa turun di ngobrol. Cuma dengan keputusan yang ini yang sedang berjalan, ternyata diharapkan kondisi bahkan dari santunan segala macam ada dikeluarkan. Ada santunan orang sakit itu ada dari banyak. Saya ngobrol dengan supir gitu. Berarti menurut saya itu konsumsi penilaian saya dan saya laporkan untuk penilaian saya ke semua Organda. Dan Organda memutuskan bahwa pengurus yang sudah ada ini perlu kenapa harus diganti perpanjang lagi kan? Begitu informasi. Berapa tahun Pak perpanjang Pak? Per 1 tahun. Per 1 tahun. Ya, saya lupa. Sorry tadi saya lupa menyampaikan bahwa kepengurusan KKSU itu per tahun. Jadi yang dulu ketika Kang Dompet menjadi ketua KKSU 10 tahun. Ya kan? 10 tahun, kemudian ini saya bilang tadi perubahan ini semua berdasarkan rapat kita para pengurus DPC itulah per tahun. Jadi setiap tahun kita akan evaluasi. Contoh Ai Makmun, contoh ya, Ai Makmun ketua 14 dulu, bungsu ketua 14. Nah, ketika itu memang kami memahami karena yang baru itu tidak kira untung iya program kurang supir kadang-kadang menerima mobil anyar teh sok rada beda seetik bener teh kumaha rarasaeunana kumaha ngajalankeunana seperti itu. Nah di trayek terjadi kejadian di trayek 14 ketika kami supirna oge teu nyaho kumaha cara mengendalikanana kumaha cara ngahireupanana terjadilah sehingga verifikasi yang seharusnya dilakukan secara diam-diam, secara tertutup di trayek 14 terbuka. Jadi seolah-olah di trayek 14 itu pemilihan. Ya kan, Bapak-bapak mendengar lah, bisa nonton YouTube-nya juga yang diposting sama Kang Andre lah pada saat itu. Nah, mangga. Jadi yang namanya ini perubahan tidak akan sempurna. Yang namanya ngarubah itu pasti akan ada. Pokoknya orang lamun ngarubah anu geus biasa terus kanu anyar baik pelakunya ataupun ininya kita pasti beda. Gitulah kurang lebih. Sok mangga Anda bet. Menambahkan Pak De, Mangga. Di sini sifatnya kan kayak anak-anak ini pengemudi dari 02. Kalau misalkan kepengurusan dari 02 itu memang benar yang dikatakan Pak Ojak itu bagus, mungkin kami akan dukung sepenuhnya kami dukung. Tapi catatan kata Pak Ojak tadi bagus di jalur. Makanya kami sama teman-teman ini ke sini, kami sebetulnya hanya mengawal mereka Pak De. Hanya mengawal teman-teman dari pengemudi 02. Kalau misalkan dari KKS U02 itu bagus,
kami dukung. 100% kami dukung. Tapi dengan bahasanya dari anak-anak ini ada pembicaraan ini, kekurangannya ini, ya mangga. Saya kawal ke Organas, sok kita ngobrol di Organas. Oke. Ini sebatas itu Pak. Ya. Sok, makanya di sini silakan teman-teman dari pengemudi 02, sok keluarkanlah apa yang jadi keluhan selama ini di jalur 02. Sampaikan Bapak-Bapak. Jadi saya dari tadi sudah menyampaikan kita bicara santai, orang tegang, gitu kan? Ngobrol, ya. Ngomong-ngobrol sebagai kopi nawa, Pak. Ayo, udah dibaca. Ya. Bohong, Pak, lagi. Santai. Sok, mangga, apa yang kira-kira keluhan kita apa atau selama ini salah satu contoh bebas. Salah satu contoh tadi yang disampaikan Pak Rejab, nah kalau ada dana sosial, santunan atau apa cair, apakah bapak-bapak pernah kebagian atau kan gitu kan? Nah, terus kan kategorinya apa yang menjadikan dana sosial itu harus cair? Kalau bapak-bapak tergering atau tidak menanggung bapak ada cair dan ini dinamika ketika satu organisasi tadi, ketika saya menyampaikan saya kernarik nanya muatan yang diantar ke dia lah pasti ya pro dan kontra antara setuju jeung teu setuju pasti. Kadang-kadang jelema ayeuna nggak usah kasih ibu eta lah karena mau belanjaan padahal ieu budak sekolah ngaduh kan bisa saja. Nah termasuk bapak-bapak ini berarti kan orang yang ingin memberikan supaya 02 itu nanti lebih baik, lebih maju. Sok sampaikan biar nanti kami tanya, cross check. Kami bukan ini juga, nanti akan kita cross check di lapangan. Makanya bapak-bapak mau ngomong apapun bisa ditonton lagi, insya Allah bisa ditonton lagi berulang kali. Namun misalkan ada sih datang itu tuh ngomong naon ding, benar tak? Kita ada YouTube sekarang keterbukaan transparan. Jadi ulah kieu Pak, ulah sampai ke aya unek-unek ya. Yang datang ka itu capek-capek teu menang hasil gitu kan. Minimal hasil yang akan bapak-bapak apa keluhanana ya. Minimal kami akan cross check ke lapangan. Nanti Pak Rojak dan tim mungkin akan cross check ke lapangan. Benar nggak apa yang disampaikan bapak-bapak? Ya kan? Benar atau tidak nih yang disampaikan misalkan wah ini mah pemajikan gering itu dibere ya misalkan kalau itu memang ada terjadi sampaikan Pak terjadi nih Pak kalau di lapangan kalau posisi ada yang sakit atau posisi memang selalu ada biarpun nominal uangnya itu nggak sesuai tapi adalah perhatian cuman yang dipertanyakan teman-teman dan rekan-rekan di lapangan misalnya jalur satu yang asuransi ataupun garansi bagaimana itu yang ada persoalan. Jadi mobil banyak yang direduksi, kok bikin obat mobil, itu pengurangan. Sedangkan dari awal pertama Almarhum 02 itu reduksi cuma 190 unit, 03 140 unit. Saya operasi dulu. Berarti kan kita tanya ke siapa kalau bukan ke bapak kita ke SU gitu. Kalau dia sering nongkrong di PGB misalkan kita tanya lah, enak. Kalau saya sih siapa aja KKSU-nya mau lah sok ya. Yang penting keluhan di lapangan itu tanggapi. Di lapangan nanti tahu nggak? Kadang-kadang bentrok sama satu ataupun Ciomas gitu. Atau Ciomas sih merajalela di sini gitu. Jadi mana gitu kan? Jadi jangan anak-anak dikutip kalau nggak ngasih ataupun 3 hari seminggu nggak ngasih sampai dihajar-hajar kenapa nggak pernah bayar titipan itu sebenarnya anak-anak kalau di lapangan kayak gitu doang. Kalau untuk yang sakit apapun ya adalah saya ke yang Tobago sering yang sakit apapun kita selalu tentang laporan adalah biarpun nominalnya enggak ada perhatiannya tapi mungkin anak-anak tidak akan bukan sekedar itulah
Tapi niatnya kayak satgas aja, kalau udah motifan cobalah ya dulu atau gimana gitu aja. Tapi sedangkan supir yang harus itu permasalahan Pak, kita nggak bayar. ya sekarang lah. Sekarang kan ada pemain rocking juga. Kadang-kadang kan supir mau ngetem di pinggiran main rocking tuh di depan sini nih, nggak pernah lewat BGP, dia lewatnya pasangannya, numpang lewat lah. Kan kalau posisi sini kan sekarang dijaga. Sekarang kan di alun-alun juga terbatas, ngetemnya juga cuma 3 angkot. Jadi nggak pernah melewat situ. Kalau sering musyawarah sama kantor kan mungkin di lapangan gimana caranya penertiban, mungkin kita enak lah. Oke. Jadi dua yang saya tangkap. Satu, satgas kudu jaga, ya kan. Kedua, masalah angkot yang sudah direduksi masih kena loba. Ya. Ini bukan permasalahan KKS. Ini permasalahan kami juga. Kami baru kemarin audiens dengan Pak Wali Kota. Silahkan lihat juga di story-nya Pak Wali Kota kemarin bahwa kita menyampaikan dan rencana pemerintah kota akan melakukan penindakan itu kita dukung. Karena naon, ayeuna jumlah 02 sabaraha coba Pak. Ya kan, sementara hasil dari kesepakatan awal itu 160, 02, 140, 03 setelah direduksi, ya kan. Nah ternyata anu direduksi na eta aya keneh cenah di lapangan, ya kan. Itu sudah kita sampaikan. Dan punten bukan saya ngebela atau gimana. Yanto Bago itu sering mempertanyakan itu, gitu kan. Karena kan kumaha meureun semacam kita dah akang mobilna anyar, kang dompet mobilna odong-odong, kadia dulur kadia babaturan orang rek kumaha Pak. Ini organisasi nih, orang tua mau dilarang kumaha, sementara ia nggak ngomong wae ke orang. Itu yang terjadi saat itu. Nah akhirnya baru kemarin kami pertegas ke Pak Wali Kota depan Kadisub dan asisten Asda ya, satu kita sampaikan Pak, tolong diperiksa karena kami tidak punya kewenangan. Tadi ilustrasinya akan mobil aja, kan dompet mobil nggak butut lah, maksudnya nggak direduksi lah, mungkin si P5 tapi di jalan kene. Tidak bisa kami menindak, Pak. Kami tidak punya kewenangan. Anggota orang, ada yang benar nah anggota orang, salah lagi anggota orang. Masing-masing. Nah ini ada dilematis. Di sini harus ada kepentingan turun tangan dari pemerintah yang berwenang. Contohnya polisi. Kami sudah atoh kemarin Pak. Sudah atoh akan diadakan penertiban. Atoh Pak. Karena kami mau kagok gitu kan. Nah ternyata masih belum dilaksanakan. Nah itu yang kami sampaikan kemarin. So nanti kita coba sampaikan data-data itu, kami sering minta ke masing-masing KKS itu untuk mendata termasuk KTP, mungkin pernah ya diminta KTP. Itu alasannya untuk KTP, itu alasannya untuk akses gubernur. Bukan, kata dia. Kita potong dulu. Anak-anak ada laporan kita dipinta foto kopi KTP Mas sama STNK itu untuk bantuan dari gubernur. Bukan. Itu benar nggak? Bukan. Jadi begini, nih satu saya sampaikan, saya berikan contoh. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui Pak, mobil yang saat ini terjadi, mobil ini adalah badan hukum A, benar kan? Yang ini adalah badan hukumnya A. Ternyata sudah dijual. Anu bogan ke laporan ke badan hukum B, nah huruf manehna. Itu satu. Kedua, saya yang minta supir ajang naon lamun geus aya data mangeunah bisi contoh kejadian baik di sarua disubsidi bisi kitu meureun disampaikannya siapa tahu ke aya persiapan. KTP-nya ada di saya Pak, punya bapak-bapak ya, atau bapak memberikan ke saya data nomor mobil, STNK, foto KTP itu ada di saya. Jadi kenapa
kita minta. Nah ternyata dari hasil penelitian yang kemarin itu, yang data itu, kan supir ke 10 juta ganti ya. Mungkin saya 5 kali ganti mobil di antara supir data. Gitu bos. Ini yang real. Yang real saya sampaikan. Meren karena rame. Pada saat itu Cisarua dapat subsidi, saya memberikan contoh. Bisi ke ayah bantuan jika gitu orang harus boga data. Itu bos. Itu yang saya sampaikan. Mungkin bapak-bapak seolah-olah ngasih itu karena ada kedengaran tua. Iya, kedengaran. Mungkin itu hanya ilustrasi, hanya contoh bahwa bising ke suatu saat, karena kan pendataan itu kemarin rame. Di sini kita rame bahwa orang-orang itu apa namanya ya pada orang-orang dia ya jadi garaji pak, bapak-bapak kenari keganggu karena kadir, ya kan. Nah terus ketika ayeuna menang pak, biasanya sok karo ke pengurus, ya kan, ya sehingga yang di Cisarua pun rame gara-gara nama kia ayah inisiatif di antara bapak-bapak. Karunya tuh si Ade tuh sekretaris gawe kumpulkan inisiatif di bapak-bapak, tapi akhirnya rame pak, ceritanya lain. Nah seperti itu yang terjadi. Jadi itu hanya saya yang memang ngomong yang seperti itu. Di sini juga pas ayah bantuan gitu sekedar. Waalaikumsalam Bu Dewan. Siapa Dewan? Kan memang media kecil yang ini berusaha produktif, alhamdulillah berdasarkan asesmen yang masuk melalui beberapa bidang dan nah kepemimpinan itu memang harus ada evaluasi. Nah seperti ini sudah evaluasi bagi ketua yang kemarin aktif dan belum aktif. Nah maksud saya itu begini, project berarti harus ada season waktu menghadirkan kepada itu berkaitan dengan musyawarah. Artinya begini, permasalahan ini kan berbicaranya musyawarah mufakat, kan mencari solusi terbaik agar ada permasalahan apapun bisa ada solusi dan ada penanganan. Maksud saya, kalau ya, jadi keresahan dari teman-teman wajar karena mereka di lapangan tahu situasi kondisi. Tetapi dari satu sisi laporan yang masuk ke organda juga positif gitu. Nah ini juga positif. Nah bagaimana caranya positif dengan solusinya? Jadi ini bagus. Justru dengan kita ini menguatkan organda supaya tidak salah memilih kan. Yang kedua, ketika nanti sudah terpilih tentunya kan kepemimpinan dia tidak akan seperti biasa-biasa saja. Dia harus luar biasa karena dia sudah jadi perhatian teman-teman. Ketika teman-teman di lapangan tahu situasi seperti ini, ya dia harus berubah. Yang biasanya melakukan hal seperti itu, dia harus berubah, mengevaluasi atas masukan dari teman-teman praktisi. Nah ini fakta yang terjadi dari beberapa kali dulu, tahulah kita waktu penentuan di 14 juga seperti itu. Artinya ini hal yang bagus sebenarnya. Tinggal organa memfasilitasi pertemuan langsung supaya menjadi saksinya bahwa dia ketika besok nanti memiliki data pemimpin dia harus berubah, merubah cara kerjanya. Yang kedua, ada yang harus disesuaikan. Kalau tadi saya mendengar kan aspirasi yang baru dikeluarkan, kan ini kan bagi kepentingan belum menyesuaikan dengan keinginan para ya. Nah penyesuaian itu yang harus dimasukkan ke dia. Sebenarnya kan gampang dan cepat saja. Ketika memang dia memimpin, memang disetujui oleh semua, tapi clear. Tapi ketika memang ada yang tidak bisa diubah ke Pak Prabowo, ya tidak clear aja. Jadi mungkin nanti nextnya organa memfasilitasi, mempertemukan aspirasi ini tetap ditampung, dicatat oleh yang disampaikan kepada anggota. Ya. Nah, terus seperti ini ya kita harap organa tidak melebar kemana-mana, karena mohon maaf nih, ini sensitif. Kalau berbicara apa segala angkot yang memang terkait lapangan. Nah ini fakta-fakta ini harus langsung segera tersampaikan oleh Pak kepada Kang Batul dan kawan-kawan. Artinya
dari sini pun tidak ada yang dilebarkan kemana-mana. Nah, secepatnya Uganda akan melakukan langkah yang sama. Kenapa? Ya supaya ini segera dapat jawaban, dapat solusi gitu ya. Mungkin itu aja maksud saya. Dan kalau memang masih ada, sampaikan aja harus ke Polda, karena kan semua tertampung Polda. Besok Artinya ketika besok nanti ada langkah yang satu dari Uganda, itu menjadi titik akhir solusi clear. Tidak ada lagi nanti ujungnya ABCD lagi. Nah kita kan berbicara sepakat musyawarah mufakat itu. Jadi nggak ada keseringan ataupun nanti membicarakan di belakang lagi. Nah, siapapun ketua yang terpilih, siapapun ketua yang dipilih dan dipilih, ya itu harus didukung. Tetapi ingat, dia harus memenuhi sebuah aspirasi dari ini. Itu aja sebenarnya saya. Jadi kalau aja mencatat semua nih yang sekarang kurang sejarah, karena justru bagus dengan pertemuan ini. Ada yang dia tidak peka, ada yang dia tidak tahu, akhirnya diingatkan. Nah, artinya apa? Ini masuk ke apa? Sayang terhadap benar, supaya balik dan supaya tidak ada masalah. Ini mungkin satu lagi tambahan yang teman-teman pertanyakan adalah proses itu ketua yang sekarang itu terpilih lagi ya. Prosedurnya seperti apa mungkin ya? Enggak Pak, jadi seperti ini Pak. Kalau kita yang tadi kita bilang, kalau KKSU ini memang bagus, kita pun akan mendukung. Cuman kita maaf, emang itu dapur dia ya, dapur KKSU. Nah jadi mungkin seorang ketua ini akan bekerja, mungkin terhalang dengan bahasa ekonomi lah, Bagolyanto. Karena selama ini yang menguasai di jalur 02 itu bukan ketua, tapi wakil. Semua keuangan ketua itu di alas lah, sah wakilnya Ahmad Bule. Ini bukan wakil, itu keuangan juga kepala. Mungkin seperti mungkin Pak, saya menambahkan nih, mungkin orang-orang lapangan supir-supir anggota intinya ada yang takut. Masih paham lah Bapak. Kita di sini ngobrol. Jadi Tuhan sebenarnya banyak Bapak. Satu yang kejar-kejar yang jarang bayar. Terus posisinya. Oh ini masih kayak gini di lapangan. Kinerjanya kurang. Waktu kata mau 2 sama 03 kita habis cuma masih jembatannya. Waktu nggak pernah dengar. Jangan sampai kayak gitu Pak. Kalau kita sering ngobrol sama ketua KKSU, itu gimana? Bisa ngobrol sama ketua-ketuanya. Gitu. Kemarin juga saya ngobrol dari benturan. Contoh kecilnya Pak. Contoh kecilnya Pak Goyang Bagol Narta aja. Contoh kecilnya Bagol Narta selaku ketua KKSU 03, dia bisa bekerja, mengusir Ciomat karena memang dia yang mengatur semua di jalurnya. Kalau ini jalur 02, bukan dia ketua yang mengatur. Ini Pak sudah seperti itu Pak. Artinya kan ini kita organa kan tidak tahu sama sekali itu. Benar. Teman-teman ini bagus memberi masukan positif fakta yang terjadi realitas di lapangan. Nah ini nanti kan jadi bahan masukan kita, ya kan, bagaimana aspirasi teman-teman dan fakta-fakta yang diungkapkan itu nanti ada solusinya. Memang kepemimpinan itu harus diperbaiki, kepemimpinan itu harus evaluasi. Nah evaluasi seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak pada datang ke sini, kita juga nggak tahu. Mentang-mentang kita ke sini pendukung Kang Dompet. Saya kurang yang Tobago, saya gini kan. Selalu saya dukung, kadang-kadang saya. Bos, itu bukan jalur 02. Dulu 28 aja, rinciannya sama 191 aja, benar itu 02. Tapi 28 aja bukan mobil 02. Akhirnya kan sama-sama lagi direduksi dari 02. Saya sering kasih tahu, yuk kita jalan bareng aja kita komunikasi. Cuman ya, kalau seorang ketua diatur apa bawahan kan nggak bisa. Itu aja. Ya gitu lah. Bingung. Kalau masalah ada dia dari awalnya ada bahasa komitmen lah harus kayak gini, saya nggak tahu lah kalau masalah kayak gitu. Jadi kalau nanti maaf, jadi ada 2 matahari sebenarnya. Itu Pak. Yang kerjanya ini jadi ada 2 matahari. Nah, dari Anda bagaimana supaya jadi 1 matahari, tapi yang lain juga memiliki kepercayaan dari si ketua yang legal kan gitu, seperti itu. Gimana Pak? Masukan selama ini Pak, kalau yang saya perhatikan kan dia itu bermanfaat untuk
menurut yang jauh, iya kan? Itu yang kita harapkan, bukan masalah itu. Tapi itu hanya terjadi di awal-awal, gitu kan, awal doang. Pernah jaga di Gang Awu, pernah jaga di Sukasari, itu hanya di bulan-bulan awal. Setelah ke sini saya nggak pernah nongol, bahkan saya laporan iya, nggak pernah. Oke, ya itu masukan-masukannya. Insya Allah mungkin nanti kita tindak lanjut dan punten lagi itu yang disampaikan bapak-bapak bahwa untuk masalah keuangan dia tidak pegang, betul, dan dia pun pernah cerita, karena pernah curhat. Jadi intinya kan gini Pak, apa namanya? Ya sekali lagi saya bukan membela, ada di atas siapapun ketika itu memang benar, dia sudah pernah ngomong, Pak, saya sok dihidai. Betul, ayam beli kurang duit Pak, urusan duit Pak, urusannya bendahara kan, di Norge itu sudah sampai kesepakatan mereka. Nah kita kan tidak bisa intervensi bos, ya kan dapurnya dia tadi meren kan dompet ngomong begitu karena mengaruhnya kan sama jadi ketua tapi ternyata orang gitu. Ini mungkin ada mekanisme yang memang diatur dan di situ ranah kami tidak bisa mengadakan di sana. Insya Allah datangnya bapak-bapak, saya share bapak-bapak sok tinggali subscribe YouTube-nya Organda Kota Bogor, bisa ningali apapun yang bapak sampaikan, insya Allah saya upload. Jadi dan kita transparan. Nanti Organa menyampaikan kepada bersangkutan. Di sisi lain, selain mungkin nanti dia juga nonton teman-teman pengurus 02 ya bila perlu kan ramekan Pak ya. YouTube nah Organda, di like, komen, segala macam. Siapa tahu saya jadi KDM. Kemudian bapak-bapak ada ini juga kopi. Tina hasil YouTube, tina hasil Organda mana? Ini kita cuma menanyakan dan kalau bisa ini usulan ya. Bisa nggak misalkan untuk sekarang kan SK diperpanjang kan untuk jalan KSU ya, bisa nggak kepengurusan itu dirubah? Kalau ketua kita yakin lah, ketua yakin komposisinya ya ketua yakin dia pun ingin bekerja cuma terhalang dengan jadi maksudnya kan ada regenerasi juga, terus memberi kesempatan juga. Nah itu potensi untuk direkrutmen ya. Jadi itu usulan yang memang terkadang gitu Pak. Organda menunjuk akan silakan cari yang memang sejalan. Nggak bisa kami tentukan. Karena kedujungnya pada aja gitu akur ya. Nggak semua jalan kan. Gitu kan. Tapi masukan ini tetap kita sampaikan. Tetap bahwa tolong dong komposisinya, permohonan permintaan, karena ini kan ada untuk ada perubahan dari itu. Ya, silakan kalau itu mah tetap kami tampung semua, mungkin besok lusa, secepatnya besok atau lusa atau malam ini kita coba komunikasi. Yang jelas informasi dari bapak-bapak harus kami sampaikan dan ini kritikan karena jelema mah nempo halus lain kesorangan cek batur. Halusnya saya lain cek saya, halusnya akang lain cek akang, cek batur. Nah berdasarkan penilaian akang semua bahwa ini ada kekurangan, ada yang mau evaluasi. Mudah-mudahan bisa diomean, kan gitu meren. Ya, nah mungkin itu bapak-bapak, teman-teman semua tadi masukan-masukannya, insya Allah kita tidak saya tulis tapi saya akan buat di sana dan saya insya Allah termemori yang awal terkait dengan reduksi dan lain sebagainya. Kedua masalah kinerja daripada Satgas yang itu harus ada, dan keempat yang mungkin saran masukan dirubah daripada struktur. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa struktur di KKSU itu seluruh Kota Bogor hanya 5 orang, tidak lebih, hanya 5 orang. Jadi yang kami pilih adalah ketuanya, yang kami tunjuk berdasarkan tadi ditanya acak, gitu kan,
ditanya aja, terus ketuanya. Nah, ketuanya untuk menyusun kabinetnya itu diserahkan kepada ketua. Paham ya? Jadi ulah sampai nanti ada ini juga. Nah, kemarin kan Bapak bilang baru pertama aja yang ngaranake kampanye, Pak. Biasanya lamun kampanye mah ada 100 hari kerja. Udah menunjukkan pegawai. Lamun nuliskan terus begitu, kadang-kadang kan tadi dia juga punya dapur, dia juga punya kepentingan yang memang harus ada dan memang tidak semua harus, Pak. Contoh, kami dari DPC Organa Kota Bogor mempunyai ide dengan adanya penempelan stiker. Bari jeung duit kan. Stiker eta ge mahal. Gitu kan. Supaya pengamen ulah aya. Ketika ayeuna kan pengamen aya keneh. Tapi kan orang aya upaya minimal barudak anu leutik anu kikian nunggu mere amplop eueuh lah leungit minimal ya kan. Jadi yang memang profesional, yang memang tidak mabok-mabok ya mana memang usaha itu kan nggak separah dulu, Pak. Nah, dan itu bukan kewenangan kami untuk nangkep, Pak. Ada kewenangannya dari dinas lain, gitu loh. Kemudian seperti ini Pak De, kami mewakili para pengemudi berdua. Ya kalau memang ini sudah diperbanyak SK mah, silakan. Cuman ya kalau bisa direnovasi untuk pengurusan. Ya, kita sampaikan. Kami seperti ini, kami bukannya mendengar kata orang, saya langsung dari Bagoyantonya langsung. Ya, dulu pernah ketua menyarankan waktu sebelum 14. Waktu sebelum 14 itu diadakannya pemilihan, itu menyarankan pemilihan. So, duduk bareng sama Bagoyan. Ya, saya pernah ngobrol sama Bagoyan. Cuman di sisi lain dia ada tekanan dari bawahan. Dia sudah nggak bisa apa-apa. Ya, penting yang kita sayangkan itu seorang ketua tidak bisa berbuat apa-apa karena ada di bawahnya ini. Sebetulnya kalau Pak Boyanto menurut kita ya dia enjoy aja sama pengemudi, enjoy asik, orang yang asik. Tapi kita pun tidak bisa menyalahkan dia 100% karena mau bergerak itu dia yang terhalang dengan ya aktor dan operasional Pak di lapangan ya, seperti itu. Ya mungkin kami dengan perwakilan dari anak-anak pemuda silakan kalau SK ini memang sudah diperpanjang, cuman tolong direnovasi di bawahnya, direnovasi untuk pengurusan di bawahnya supaya pengurusan di jalur 02 ini lebih bagus ya. Iya, jadi soalnya supir normal lihat kenyataan Pak. Iya, lihat gitu. Yo mantu meureun Bapak. Dan satu kawan-kawan kita, kalau misalkan dengan ada paksaan atau kawan-kawan dimarahin, apalagi dengan bahasa ada pemukulan, itu pengutipan. Yang kita tahu Pak, maaf ya, di SK itu tidak ada pengutipan. Itu pengutipan tersebut karena ada hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban itu apa? Hak kewajiban supir untuk memberikan kutipan yang 2.000, berarti haknya juga diturunkan. Ya, itu hak dan kewajiban. Jadi di sini kan kewajiban adalah kewajiban. Jadi haknya aja yang nggak usah takut. Misalkan ada beberapa teman yang misalkan dimarahin atau sakit hati, sebetulnya gampang mudah. Kayak 20 orang, 30 orang, bikin laporan bisa. Ya, betul. Ya, jangan takut. Dan ya intinya kita gini aja deh. Mohon kepada Bapak Organa. Ketua boleh itu. Cuma direnovasi ke bawahnya. Nanti kita sampaikan. Siapa yang pengurus? Lalu misalkan disetujui ke Barudak mah siap. Cek saya siap. Iya. Siap. Cek saya teh kieu Pak, ya Pak. Usulan ya. Itu ngobrolnya banyak. Iya. Pihak Organa terloyal pengurus yang udah lama. Suruhlah dia berembuk. Pasti visi misinya itu dia punya lah. Sugana itulah. Soalnya kan kalau dia mudah-mudahan gitu Pak. Itu jadi riweuh. Sebenarnya mah
saya mesti itu Pak, Jadi agak masih iya. Ya karena Pak Ojek yang tanda tangan duluan ya. Kayaknya harus tanda. kita Lain arek tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan ngobrol. Gitu. Jadi pada dasarnya orang boleh lah itu daratan ka dieu wah aing rek kieu geus pergi ka dieu kieu kan itu kan perjalanan yang memang jadi kita saya terutama bukan manusia perlu kritikan tuh jangan aja ngomean awak sorangan karena lamun cek saya aing mah salah padahal anjing muka karena tidak tahu Pak. Nah terima kasih intinya masukannya sudah kita coba rangkum. Mudah-mudahan insya Allah secepatnya kita hubungi bagaimana baiknya dan jangan salah Pak. Kami itu kan tadi kurang sih banyak alasan kenapa kunaon lain hiji lah mengapilkan daya adanya kacauan ya tungtungna malah kuduna gantian dan lain sebagainya itu kan karena kan saya di setiap pemilihan saya insya Allah selalu hadir nyaho jadi anak rumah anak ngumpul beladi itu beladi anak beladi nyaho kata biayanya mampunya nah sementara si calon yang menangnya itu nggak balikin lah gitu loh Pak. Nah itu ini upaya kami dari DPC supaya ulah sampai bahasa keren aja nama aya bahasa korupsi itu kan Pak diurang lama Pak. Nah intinya saya selaku pribadi ataupun selaku sekretaris DPC Organa Kota Bogor mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mengingatkan kepada kami karena dalam setiap perubahan itu jangankan yang profesional kita mah orang-orang yang biasa pasti ada beda Pak gitu. Mohon dimaafkan ketika kami ada kesalahan dan tolong koreksi kami terus. Sok sampaikan dia Pak mau by WA, mau by YouTube, by TikTok dan lain sebagainya maka karena tidak ada niatan kami hanya untuk mengangkat seseorang untuk maksud dan tujuan kita inginnya semua Bogor aman, semua Bogor meningkat lagi penghasilan dan lain sebagainya, terutama angkot gitu kan. Nah di sini tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa bidang-bidang itu kita banyak bidangnya, jadi semua ada di kewenangan masing-masing. Insya Allah yang mungkin Insya Allah ditindaklanjuti dan nanti silakan ngobrol dengan Yanto ketua KKSU kesana nagorcan di Organda atau kesana ngabegaan di Organda ya jadi mohon bisa kan komplit dan teman-teman bapak-bapak mohon maaf kurang lebihnya karena kami tidak bisa menghadirkan para ketua bidang karena tidak ada pemberitahuan ya. Kalau ada pemberitahuan mungkin akan saya usulkan dan ini bukan saya sebetulnya yang harus ini tapi karena kondisi seperti ini ya punten saja pun paralun dia nyandak hakna nyandak kewajiban orang-orang diambil alih ke saya kan gitu. Karena kalau ada kabar dulu mereka itu saya bidang-bidang saya suruh ini akan ada teman-teman yang ya hampura kurang langgungnya sing bersih terus jangan kapok-kapok berikan kami kritik berikan kami masukan biar kita ke depan nanti jalannya berbarengan namun baru jalan sorangan-sorangan di semua ya, Pak, Atunun, ya, ulang apa? Atunun, Pak, mohon maaf ya, Pak. Mohon, bisa. Bukan deh. Masih gila deh. Bukan ya.
Paham bukannya? Om dompet, Ya, supaya saya waktu dukungan ke KSB-nya bakal ngobat undang-undang yang ya, kita saya dukungannya. ya mohon maaf, ibu saya banget om. Ini kocak ya. Ya, mangga.